Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olga Nalindra dengan NIM 0519979934. Saya dari Prodi Sistem Informasi dan asal saya dari UPPJJ Pangkal Pinang. Kali ini saya membuat video dengan maksud tujuan yaitu memenuhi tugas kedua dari mata kuliah berpraktik, yaitu pemrograman berbasis desktop. Tugas kedua ini saya diminta untuk membuat sebuah aplikasi restoran yang dimana pelanggannya dapat memesan makanan dan minuman yang sesuai dengan menu, lalu diinput ke dalam sistemnya. Lalu sistem tersebut akan menghitung jumlah biaya atau total biaya, termasuk itu biaya pelayanannya, diskonnya, atau penawaran beli satu gratis satunya. Selain itu juga, ketika pelanggannya salah memesan atau jika menginput nilai atau teks di luar dari pilihan menu-menu restoran yang ada, maka sistem akan terus meminta input kembali. Lalu di sini juga diminta untuk mencetak struk pesanan, yang dimana program harus dapat mencetak struk pesanan yang mencantumkan item menu yang dipesan, jumlahnya, harga per item, total harga per item, total biaya pemesanan, dan lain-lain. Lalu di sini juga diminta untuk membuat program yang dimana dapat memungkinkan terdapat dua menu utama. Yang pertama itu untuk pelanggan memesan, dan yang kedua itu adalah menu untuk pengelolaan menu bagi pemilik restorannya, yang dimana menu-menu tersebut dapat dimanipulasi, yang dapat diubah harganya, menghapus menu restorannya, atau menambahkan menu-menu terbarunya. Baiklah, saya akan lanjut ke video praktiknya mengenai aplikasi restoran ini. Saya akan langsung mulai dengan membuat kelas baru yang akan saya namakan dengan menu restoran. Di sini saya menggunakan kelas menu. Kenapa saya tidak menggunakan public class? Karena dalam satu file Java itu hanya boleh ada satu kelas yang dideklarasikan sebagai public, dan nama filenya itu juga harus sama dengan nama kelas yang public. Pada kelas menu ini digunakan untuk mempresentasikan satu item menu yang terdiri dari nama, harga, dan kategori, yaitu makanan atau minuman. Untuk string nama ini digunakan untuk menyimpan nama menu. Lalu untuk int harga itu untuk menyimpan harga menu. Lalu untuk string kategori itu untuk menyimpan kategori dari si menunya. Untuk dis nama, dis harga, dis kategori itu adalah sebuah konstruktor, yaitu untuk mengisi data menu saat objeknya sudah dibuat. Saya lanjutkan untuk ke kelas utama, yaitu menu restoran. Disinilah seluruh logika program akan dijalankan, yang terdiri dari menu pelanggan dan menu pemiliknya. Public class menu restoran ini akan menggunakan scanner yang dimana digunakan untuk menerima input dari penggunanya. Jadi saya perlu mengimport data atau library dari Java-nya dengan menggunakan import Java util scanner. Lalu di sini saya akan membuat array yang dimana fungsinya untuk menyimpan daftar menu restorannya. Setelah itu saya membuat static int jumlah menu, yang dimana ini digunakan untuk menyimpan jumlah menu yang sudah dimasukkan oleh penggunanya. Nah, di sini saya akan memasukkan public static void, yaitu main metodenya sebagai titik awal programnya untuk dijalankan. Yang pertama saya memberikan nama inisialisasi menu yang digunakan untuk mengisi menu awal. Lalu tampilkan menu utama untuk menjalankan tampilan pilihan utamanya. Di sini saya akan membuat static void inisialisasi menu, yang dimana di sini untuk menambahkan 4 makanan, lalu untuk menambahkan 4 minuman. Baiklah, di sini saya akan membuat static void tampilkan menu utama, yang dimana isinya itu terdapat menu untuk pelanggan, yang dimana pelanggan tersebut dapat memesan dari aplikasi tersebut, dan di sini juga ada menu pemilik untuk memanajemen seperti mengubah harga, menghapus menu, atau menambahkan menu di dalam aplikasi tersebut. Saya di sini menggunakan switch yang dimana terdapat case 1 sampai 3. Di sini saya akan menggunakan case 1 menu pelanggan, yaitu untuk masuk ke
menu pelanggannya. Lalu untuk case 2 saya menggunakan menu pemilik untuk masuk ke menu pemilik. Lalu untuk case ketiga ini untuk keluar atau ucapan terima kasih kepada pelanggan karena telah menggunakan aplikasi. Lalu akan saya mulai dengan menu pelanggan yang pemesanan via aplikasi. Lalu di sini saya akan membuat static void tampilkan semua menu yang dimana digunakan untuk menampilkan semua menu-menu restorannya. Lanjut pada static void cetak struk. Saya di sini menggunakan looping for. Sini digunakan untuk menghitung subtotal setiap menunya. Lalu ada juga pajak dan biaya layanannya juga serta diskonnya. Terakhir adalah menu pemilik atau untuk memanajemen menunya. Di sini saya menggunakan static void menu pemilik. Lanjut pada program untuk menambahkan menu baru, yaitu static void tambah menu baru. Program yang akan saya buat selanjutnya adalah untuk mengubah harga menu, yang dimana static void ubah harga menu.
terakhir, saya akan membuat static void hapus menu yang dimana program ini digunakan untuk menghapus menu-menu. Inilah hasil dari program yang telah saya buat. Di sini terdapat beberapa typo atau beberapa tanda yang salah. Jadi ini saya sekalian untuk mengkoreksi program-program yang saya jalankan. Lalu saya akan mencoba memesan untuk melihat apakah bisa langsung mencetak struk atau tidak. Baiklah, sekian dari video tugas kedua dari mata kuliah berpraktik. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan. Saya terbuka terhadap sebuah koreksi atau sebuah saran atau sebuah kritikan dari teman-teman semuanya terhadap video tugas ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.